Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengguna penggiat OpenICD dimanapun berada. Jadi kali ini saya akan membahas secara lengkap terkait dengan bagaimana cara kita merubah dari kepala desa menjadi penjabat kepala desa atau PJS kepala desa dan sebagainya ya. Supaya tidak lagi muncul kepala desa ya, terutama di pembuatan surat menyurat yang dimana kondisi kali ini di Kabupaten Lombok Timur banyak desa yang sekarang kepala desanya itu adalah penjabat ya, penjabat. Oke. Yang pertama kali kita lakukan teman-teman adalah silakan kita masuk ke menu info desa. Ini berlaku untuk premium dan umum ya. Jadi tidak ada bedanya baik dia mau menggunakan aplikasi premium atau mau menggunakan aplikasi umum. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah kita masuk di menu info desa di pemerintah desa ya, pemerintah desa. Selanjutnya di sini ya kita masuk di jabatan ya. Kita klik jabatan ini. Oke. Jabatan ini di urut nomor 1 itu kita ubah ya, kita ubah. Nah, di sini tulisan kepala desa ini kita ganti saja dengan penjabat ya, penjabat. Nah, setelah itu di sini ya di tupoksi jabatan ini jadi kita cari saja ya tupoksi dari penjabat itu apa ya. Setelah seperti ini baru kita klik, kita geser ke bawah, kita cari simpan ya. Kita klik simpan. Nah, setelah kita simpan, maka yang tadi itu kepala desa akan berubah menjadi penjabat kepala desa. Atau misalkan menggunakan PJ ya. PJ. PJ. Tapi di sini dia tidak bisa mengandung karakter ya, seperti titik itu tidak bisa. Misalkan contoh, jadi ini dia akan merah ya, jadi tanpa ditaruhkan titik ya. Oke, seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita lakukan adalah kita klik saja buku pemerintah desa ini. Kita akan diarahkan ke sini ya. Kita diarahkan ke sini. Nah, namun sebelum itu jangan lupa ya tambahkan satu jabatan yaitu di sini ya, di jabatan ini sebelum kita ke sana ya. Oke, di sini tambah saja jabatan baru yaitu mantan kepala desa ya, mantan kepala desa. Kita simpan. Oke. Nanti akan ada satu apa namanya jabatan yaitu mantan kepala desa. Oke, kita klik buku pemerintah desa. Selanjutnya di sini kita ubah ya. Kita ubah yang PJ kepala desa ini. PJ kepala desa ini kita ubah jabatan menjadi mantan kepala desa ya. Oke. Selanjutnya jika PJ-nya itu adalah berasal dari desa yang bersangkutan, maka tinggal kita tambah pilih dari database penduduk. Namun ketika penjabat kepala desa itu adalah dari luar desa, maka dia tidak ada datanya di database kita ya, berarti kita pilih tidak terdata. Oke. Kalau kita memilih tidak terdata, maka tidak ada muncul ini ya, pilihan nick ini. Oke, kita pilih tidak terdata, tulis saja di sini misalkan ini ya. Nah, gelarnya kalau dia punya gelar depan, misalkan Dr. Andes, berarti tulis di sini DRS. Ya. Oke, atau dia misalkan SPD, bisa saja di sini SPD. Oke. Selanjutnya untuk nicknya, cari saja nicknya ya.
NIP-nya. Cari saja, karena dia adalah penjabat ini asalnya dari pegawai negeri, maka ditulis di NIP-nya ya. Tulis NIP-nya, terus di sini kalau tag ID bisa saja dimasukkan ya, nanti di scan untuk tag ID-nya, tempat lahirnya di mana ya. Oke, jenis kelaminnya sesuaikan, pendidikannya disesuaikan saja ya. Terus pangkat golongannya berapa ya, nanti nomor SK-nya masukkan juga di sini ya. Nomor SK-nya. Oke, terus di sini sampai dan masa jabatannya, masa jabatan penjabat ini masukkan ya. Terus ini pilih jabatannya menjadi penjabat kepala desa. Atasan kepala desa itu tidak ada teman-teman ya, jadi tidak usah diisi. Oke, setelah seperti ini baru kita tinggal pastikan dia di posisi status pegawai desa ini adalah aktif ya. Aktif, baru kita klik simpan. Oke, setelah seperti ini ya. Setelah seperti ini maka kita sudah berhasil. Nah, di sini dia ada satu ya, kepala desa. Nah, di sini seharusnya ada dua ya. Untuk sekretaris desa itu harus dia berada di posisi nomor 2 ya. Setelah kepala desa, dan warnanya harus oranye. Nah, misalkan contoh, misalkan yang ini Saprudin ini ya kita rubah menjadi sekretaris desa ya. Sekretaris desa kita simpan. Oke. Oke, maka dia akan warna oranye sebanyak 2 ya. Nah, jadi ketika dia sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil melakukan settingnya. Nah, ingat, supaya dia aktif untuk penandatanganan sekdes atas nama itu, bisa pastikan teman-teman ya, yang ini AN ini kita centang ya, kita klik ya, kita klik seperti ini supaya dia warnanya hitam. Begitu juga dengan yang UB ya, siapa yang akan dijadikan UB untuk menandatangani surat ketika kepala desa dan sekdes itu tidak ada. Jadi tinggal kita klik UB. Pastikan antara AN dan UB ini dia warna hitam. Sehingga dia bisa muncul nantinya di waktu kita cetak surat ya. Oke, kita akan buktikan langsung teman-teman ya. Jadi kita langsung saja coba apakah penjabat ini sudah bisa muncul di waktu kita buat surat, dan atas nama kepala desa ini juga bisa muncul waktu kita buat surat, dan UB ini bisa muncul pada waktu kita cetak surat. Oke, kita langsung ke layanan surat ya. Kita klik cetak surat. Ya, kita yang biasa-biasa saja ya, kita domisili saja ya. Kita domisili. Oke, misalkan contoh yang buat surat itu adalah yang ini ya. Oke. Nah, di sini langsung teman-teman ya. Di sini langsung tertanda atas nama, ini langsung PJ kepala desa yang muncul ya. Nah, jadi ini tandanya kita sudah berhasil. Tandanya kita sudah berhasil, teman-teman. Nah, kalau dia atas nama, langsung secara otomatis nama sekdes yang muncul di sini. Nama sekdes yang muncul. Nah, kalau dia UB, maka kita tinggal pilih mana yang tadi sudah kita centang hitam di menu pemerintah desa ya. Maka itu yang akan muncul di sini. Oke, kita kembali lagi ke PJ-nya. Baru tinggal kita cetak teman-teman ya. Kita simpan. Nah, karena dia ini berbentuk TNMC, maka tinggal bisa kita tinjau sebelum kita melakukan cetak. Intinya adalah ketika membuat surat menggunakan TNMC, sebelum teman-teman cetak, klik cetak PDF itu silakan teman-teman tinjau dulu ya. Tinjau dulu suratnya. Apakah sudah sesuai tidak? Atau mungkin ada yang masih kekeliruan, terutama yang kita input caranya ya. Kalau ada kekeliruan baru bisa kita bisa merubahnya ya sebelum kita melakukan klik cetak PDF. Oke, setelah dia sudah sesuai baru tinggal kita cetak PDF. Setelah seperti ini baru nanti hasil cetak PDF-nya inilah yang akan kita cetak. Nah,
hasil cetak PDF inilah yang akan kita cetak, teman-teman. Ya, jadi begitu. Jadi kalau kita sudah klik cetak surat, maka dia akan muncul seperti ini. Kita diarahkan ke permohonan suratnya. Coba kita klik, teman-teman. Ya, kita klik maka kita akan diarahkan ke arsip layanan ya. Jadi kita bisa lihat yang sudah kita cetak ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Jadi sangat mudah sekali teman-teman ya. Yang penting kita pahami alurnya saja. Alurnya di dalam aplikasi OpenSCD, dan saya rasa aplikasi OpenSCD ini sudah bisa memenuhi kebutuhan teman-teman desa dalam melakukan pelayanan surat menyurat, dan aplikasi OpenSCD ini sangat cocok sekali dijadikan sebagai rumah data desa atau bank data di desa ya. Jadi yang intinya adalah yang penting kita isi menu-menu yang ada di samping kiri ini secara lengkap, maka betapa kayanya desa kita dengan data ya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang saat ini kepala desanya adalah penjabat ya. Penjabat yang berasal dari luar desa.